Oke, sore ini ada mendung-mendung, Ada gloomy. gloomy seperti suasana. Oke. Hujan di Paris saat ini ya. Paris. Ini mengenang gua lagi di Iceland dulu. Lagu lu Iceland. Iceland ini dong, negaranya Björk. Suges. Ini pakai baju juga rada suges and pink. Pink. Ada nggak bagi kan? Pink not dead. Ada nggak? Nggak ada. Kali Ini ada. Pink is Sepang. Boleh. Langsung aja kita opening dulu ini dah. Oke. Sore ini kita di daerah mana ya Bang Bul? Namanya ini? Ciganjur. Ciganjur. Pus, nih makasnya Kopassus nih ya. Cilandak. Oh, Silanda kayak beda lagi ya. Tapi dekat. Di depannya Bulski in the Sky. Buluk. Lukman Laksamana. Laksma. Mana? Oke, Asutronot Urbana. Salam Jime. Jilatin mikrofon. Nah, Itu dia tuh. Nggak penting sih yang penting sih. sebenarnya. Ya. Jadi kalau gue dulu sempat nelan mikrofon. Anjing. Ini video klip Superglad yang tidur lah. Oke. Terakhirnya gue nelan mikrofon. Wah, Oh, ya? Beneran. Kagak Keselet. Nggak nyetrum. Oh, enggak kan mati. Oh, buat ini video dua klip doang. kepentingan ini doang nih, kepentingan Betul take. syuting. Ush. Betul syuting. Ini kita ngobrol sama salah satu apa namanya? Pioner. The Dengkot. Orang old school sih. Kemarin kita sempat ngobrol sama Taba. Nah, sama Taba. Wah, Ade Yusuf Iliansyah. Ya, Masih ingat nama lu, Pak? Dede. Panggilannya di rumah Dede katanya. Panggilan Dede. Dia sempat nyebut salah satu ini punggawa juga nih di era-era itu ya, di era 90-an itu. 90-an itu. Ada gua panggil siapa nih? Mas, Om. Buluk aja udah. Agak enak. Lu kan gimana kan? Baru 47. Oh iya sih. Umurnya angka. Oh iya, umurnya agak. Bang Bul aja betul ya? Iya, Bang boleh. Buluk kayak deh, Bang Buluk. Gimana kabar Bang Buluk? Sehat, Bro. Thank you udah Sehat. menyediakan waktu. Thank you sudah menyediakan Sama-sama. waktu untuk kita. Sama terima kasih juga sudah jauh-jauh dari Bintaro. Iceland ke sini. Iceland ke Paris. Gue tadi ngomong dari mana nih orang Buluk nih? Ada satu rumahnya kayak rumah Pak RT tuh. Ini gua masukin kagak? Gini. Seenggak mereka rekah. Sehat Om Buluk? Sehat. Alhamdulillah sehat. Makan dulu. Puji Tuhan. Oh, silakan. Wah, baru nyalain rokok. Oh, iya. Habis rokok baru kita makan. Siap. Ini soalnya ada ayam betutu maspit kan. Kali ini di endorse Iseng-iseng gua nih. Band nih gua nih. Jadi Glenn Danzig keluar dari Misfit untuk membuat Maspitch. Make Grave sekarang. Kesibukan apa aja, Om? Saat ini udah pasti catatan si Buluk. Oke. Ya kan karena itu rutin seminggu 2 kali harus tayang. Ya. Jadi gua harus stok Ngejar ini ya, stok shoot dan segala macam. Nah, udah gitu permasalahannya kan sekarang kita lagi di PSBB ketat lagi nih. Ya oke. Tim sama gue tidak masalah, cuman masalah narasumber nih yang Iya, rada- biasanya datengin. rada-rada mikir sekarang. Jadi akhirnya gue juga lagi mau lumayan sih ada stok, mudah-mudahan nggak sampai stok habis terus masih PSBB ya. Iya, Oke. iya, Nah iya. itu lumayan PR juga Semoga tuh. masih Tapi kalau apa namanya kalau satroin ke rumahnya masih oke Masih oke. Kalau kalau mau. kalau berani. Biasanya kalau tempat janjian di tempatnya sekarang yang Ya. tutup seringannya. Terus paling saat ini Kausa juga mau rilis album. Nah, ya gue denger kemarin Ya. tuh. Sama kemarin gue sempat nonton itu loh Mas. Apa? Si Superdead ngerilis kayak biografi ya? Oh itu udah lama. Udah lama? Jadi itu kemarin hari ini dan selamanya itu dirilis tahun 2011. Oke. Cuman itu dalam bentuk DVD. Kita dengan yang bikinnya, Boga Lakon Pictures itu pada saat itu punya perjanjian bahwa tidak akan dirilis secara free. Oke. Gitu. Jadi memang dirilis berbayar. Nah sekarang kan platform YouTube sudah bisa monetizing. Oke. Dan akhirnya gua ketemu lagi dengan tim Boga Lakon, ngobrol-ngobrol dapat solusi ya udah. Tayang lempar ke YouTube, sharing monetize dan segala macam bisa diatur lah. Oh, sekarang udah ada yang megang ya? Maksudnya YouTube di Indonesia kayak sharing monetization segala macamnya bisa gitu ya? Jatuhnya sih enggak, jatuhnya tetap ke satu channel. Nanti kita kan, mereka kan pasti ada kita tinggal minta bukunya dari manajemen. Kan pasti ada laporan Catatannya. YouTube kan. Nah laporan YouTube dapat sekian dolar, kan nggak Oke. bisa dibohong tuh, nggak bisa diedit. Gue udah bagi dari situ. Oh, oke. Gitu. Apapun lah ya sekarang Apapun lah ya. Sekarang platformnya tuh banyak digital, nggak kayak dulu kayaknya ya. Menguntungkan bro. Iya. Sebenarnya platform digital ini menguntungkan, dari audio menguntungkan, dari visual pun menguntungkan. Audio aja kita kalau misalkan musik masuk Spotify apa segala macam, saat ini udah sangat aman buat musisi. Udah makanya bajakan hilang kan. Oh iya. Bajakan tidak laku sih. Tidak sebenarnya. laku sih. Iya males Iya. ngapain juga kalau kita bisa satu klik dari komputer, tidak perlu cari-cari bajakan-bajakan di tukang-tukang CD emperan gitu kan. Terus lagu lu dipakai sama
channel lain, misalkan lagu gue ada yang gua pakai sama ini, lu. Nah itu gue pasti akan dapat notifikasi tuh di email gue sebagai pencipta lagunya. Lagu lu dipakai di channel ini nih, mau klaim apa unclaim? Kalau misalkan gue klaim, berarti lo akan berbayar ke agregator gue nanti. Kalau nggak gitu di blok, kalau nggak gitu di blok sih lagu itu. Ya bisa, dari gue bisa ngeblok. Tapi kan kalau lu izin ke gue, ya gue unclaim aja, jadi bisa lu pakai kayak gitu-gitu. Tapi apa namanya? Tapi lu mesti yang daftarin karya lu dulu tuh. Bener, daftarin karyanya gue, daftarin waktu itu bareng ke tempatnya Dori Sukamti. Dia kan punya Euforia Musik tuh. Ya. Nah jadi yang mengagregator semua karya cipta gue tuh Euforia Musik. Gitu. Canggih ya. Karena main enak, jadi akhirnya pencipta lagu tuh dihargai, nggak main pasang-pasang aja. Iya. Kalau dulu kan bablas saya mas, kayak model gini kan bablas saya kan. Sekarang makanya kalau ada yang mengcover lagu, monggo aja. Gitu. Tapi katanya mau dimonetize nih, kalau orang cover lagu katanya kalau main nggak izin gitu bakal kena ini. Jadi tanpa harus dia monetize. Jadi gini, lo cover lagu gua, masuk di channel YouTube. Oke. Lo monetize, lo nggak akan dapat, gua yang dapat. Langsung ke gua. gitu. Lebih buat menghargai ini sekarang sih seniman. Yang punya Jadi karya. si yang mengcovernya pun ya menghargai senimannya. Nanti dari gue cuman ya misalkan pencipta lagunya baik, misalkan ada orang yang mengcover lagu lebih banyak daripada si lagu aslinya dibawain kan. Iya, benar-benar sekarang Ya, kalau gitu. memang seperti itu bisa sama-sama win-win solution ya. Gue juga kalau gue pribadi gue akan ngomong, bro, thank-nya udah covernya ada sedikit nih dari royalti. Gue akan ngomong kayak gitu. Kalau misalkan Ada. sampai jutaan. Iya. Nah, kok dari tadi kan Ntar lo buat nih, gue tanya. Ini kita jangan meluas dulu. Iya, oke. Kalau gue lihat ini sosok Mike Sickness Jakarta nih doi. Bus. Kalau Bali si Pak D. Oh iya. Kalau Jakarta doi sudah mengukuhkan. Gua Mike Sickness. Awal ketertarikan lu sama musik tuh emang dari SMA, SMP sih, SMP udah mulai demen yang musik nggak lazim. Oke. Jadi awalnya SD ya standar lah, lu dengerin kakak lu dengerin Duran-Duran, dengerin segala macam lu ngikut. Gitu. Bahkan bokap dengerin Elvis atau dengerin Johnny Cash lu ngikut. Oke. Nah, gua pas SMP itu menemukan bukan jati diri ya, menemukan Sound yang baru gitu. genre yang baru buat gua. SMP itu ada teman gua di kakak kelas gua jatuhnya, dia udah SMA waktu itu. Gua kelas 2 SMP. Itu berarti masih di sono ya? Gua enggak, udah di sini di Jakarta. Jakarta. Jadi kakak kelas gue ini kelas 1 SMA, gue SMP kelas 2. Salah satu orang yang boleh dibilang hero gue nih, yang bikin gue bisa seperti sekarang. Dia tuh sering keluar negeri lah, anak orang miskin lah. Keluar negeri. Oke, lanjut. Analoginya orang miskin lah. Oke. Bapaknya punya salah satu majalah terbesar dulu di Indonesia, gitu, sebut saja Femina. Oke, siap. Nah, terus akhirnya dia sering keluar negeri. Gue tuh waktu itu main di kompleks perumahannya dia di Cipinang Indah. Jadi gue sering ada mie ayam sama es campur tuh langganan gue di situ, mie ayam Agus. Oh iya, yang lu sering ceritain itu. Bukan, itu mie ayam tosol. Oh, beda lagi nih. Beda lagi. Nah, si mie ayam Agus ini gue sering main ke sana makanya. Di mana tempat adu burung itu? Beda. Itu Kayu Manis. Kayu Manis Cipinang Indah. Komplek ini. Kalau Kayu Manis Bronx. Nah, ini anak kan masih masuk ke komplek ini ya. Komplek, nggak gang. Jadi gue sering makan di situ kan. Nah, ada tanah lahan kosong gitu, itu banyak grafiti. Oke. Itu tahun 80 80-an nih? 88 lah, 88-an. Budaya grafiti udah ada tuh. Udah ada grafiti dan grafitinya itu boleh dibilang aneh-aneh, Slayer. Terus udah itu Hell Awaits. Di bawahnya The Exploited. Lu tahu nggak itu awalnya? Nggak tahu. Oke. Ya apaan? Terus tiba-tiba sore-sore pas gue lagi makan mie ada pada main skate tuh. Skate masih gede-gede. Iya. Kepruk siapa aja nih udah. Terus gue dulu main skate, cuman skate gue skate Gramedia. Oke. Dok papanya diinjak renyah itu ya. Doktonnya Jakarta. Udah tuh ngeliat gue kenalan lah dengan salah satu orangnya di situ, kenalan dan ternyata ada rumah teman SMP gue yang memang tinggal di situ. Dikenalin lah gue sama teman SMP gue nama Iqbal. Dia kenalin lah ke si sosok-sosok ada Melvin Tino namanya Tino sama Yudi di atas gue lebih jauh malah. Dikenalin, dari situ ngobrol. Pertama kali gue akhirnya main ke rumahnya, dikasih lah gue kaset Exploited. Tahun di 88. 88. 88 bisa main skate. Jadi mereka kakak kelas gue, di atas gue. Gitu. Abang-abangan lo lah ya. Dikasih lah kaset Exploited. Impor nih? Impor. Gue dengerin sampai rumah, ini apaan? Lu dari denger sekenceng-kencengnya lu paling dengerin ya Judas Priest. Iya, di era itu ya. Tiba-tiba dengerin Explo yang kagak ada nadanya,
terus nyanyinya nggak jelas, rekamannya jelek, Iya. drumnya cuma kedengeran snare doang. Iya. Gitu, Sta, mana kicknya nih gitu. Dan gue pada saat itu kayak bengong dengerin musik. Ini musik apa nih gitu. Terus kasih tau, ini namanya punk rock. Oke. Ketapang jorok. Udah tuh dari situ teruslah tiap hari main dicokokin lagi. Nih dengerin 7 Second. Nih lu mau dengerin thrash metal nggak? Oke. Wah dengerin thrash metal. Dikasih gue langsung apa? Sepultura, Bestial Devastation. Di saat itu memang benar-benar sekenceng-kencengnya paling kalau gue udah dapat Iron Maiden yang yang tim record zaman dulu udah dengerin paling ya beberapa lagu doang kayak Run to the ya gitu. Nah ini tiba-tiba dikasih itu jebretnya apa nih? Dok anjrit. Bingung. Tapi sekencang-kencangnya dulu kan paling trash food ya. Iya. Ya. Tapi sekencang-kencangnya thrash juga pada saat itu nggak ada bro. Paling Metallica kali ya? Metallica udah ada Kill Em All dan Kill Em All udah keluar. Cuman maksudnya pada saat itu gue belum terlalu mendengarkan. Buat mereka Metallica tuh kurang kencang. Kurang dirti nih. Jadi gue baru tahu jadi ini Metallica nih ini. Pokoknya mereka ngajarin gue lah. Ini namanya ini. Oke. Diracunin terus racunin ya perbenaran musik lu sampai ditambahin ya. kaos juga. Lu nggak boleh pakai kaos Yang ada jahitannya. Oke. Mesen sama dia keluar negeri nitip gitu. Dan mereka pun wah benar-benar boleh dibilang pelopor di zamannya gitu. Oke, pionernya lah ya. Sampai di situ gua belajar sampai akhirnya satu malam minggu itu gua diajak lo ikut gue yuk kemana? Ke bar. Anjir. Bar SMP cuy, lu ke bar pada saat celana itu. biru nih ya. Oke, jadi gua ganti celana, berdandan dia dandanin lah. Oke. Gua mesti pakai apa ini? Celana lu mesti ketat. Oke. Staples. Sepatu basket. Oke, gua punya dulu Chicago Bulls tinggi kan. Oke. Udah dengan kostum yang sudah tidak ada sambungannya dan segala macam. Datanglah gua ke bar pub namanya Pit Pub. Pit Pub dia. Pondok Indah Pub. Itu udah 89 ke 90 tuh. Gua udah SMP kelas 3. Main ke sana, disitulah gua ngeliat band-band yang main tuh anjir. Suckerhead masih versi pertama. Masih sendiri enggak? Oh, belum. Yaya Wicked. Oh, itu masih formasi awalnya. Formasi awal lagi. Ya. Rocks masih formasi awal. Terus ada sebuah band punk yang menurut gue pertama kali band punk di Indonesia adalah mereka. Ada dua, Vacant dan Sid. Sidnya SHID. Sid. Ya, oke. SHID. Nah, ini boleh dibilang kalau orang bilang pelopor punk adalah gua lah apa sih iya. Nothing. Mereka ada nih, udah ada ini. Gua yang di luar SMP udah ada. Gue yang salah satu pelakunya, maksudnya salah satu saksinya gitu. Ketika orang bilang gue, lu legend punk lu apa segala. No, mereka duluan yang lebih dulu dari gue. Karena tidak ke blow up waktu itu media juga tidak. Belum ada. Di saat gue masih poser di bawah nonton, baju mereka udah Anarchy in the UK pada saat itu. Terus mereka sudah mengcover Sex Pistols. Cuma pada saat itu memang tidak jarang band yang punya lagu sendiri. Cover ya. Semuanya cover. Sid dan Vacant lebih ke Sex Pistols dan segala macam. Nontonlah gue di sana kan, nonton, wah pertama kali, kaget gue, orang dorong-dorongan. Oh iya. Apaan nih? Pokok itu. Dulu belum ada istilah itu. Musing. No. Apa dia? Slam dance. Slam dance. Wikipedia nih. Siap. Dulu belum ada istilah itu. Kita bilangnya slam dance. Makanya Superglad punya lagu slam dance. Karena itu kita bilangnya slam dance. Era 91-92 baru tercipta namanya moshing. Ya. Oke. Pogo mungkin sudah ada udah lama. Pogo tuh lebih ke ska dan skanking ya. Skanking. Gitu. Nah, akhirnya gua tahu lah dengan pelan-pelan belajar. Oh ini ternyata namanya ini. Oh ini slam dance. Oh kita harus headbanger gitu. Ada mulai tahu lah ya untuk apa namanya gitu ya. Jadi akhirnya gue mulai tahu tuh. Udah dari situ makin kesini ya udah akhirnya gue lebih memperdalam lagi di Pit Pub. Gue ketemu segerombolan anak-anak yang seumuran gue. Dengan rambut pada berdiri. Pertama kali gue kenal Closer nih. Ya pokoknya rambut corrosion lah. Mohak samping, mohak headset. Mohaknya begini. Iya. Mohak headset kesini. Tiba-tiba dia lagi makan nasi goreng. Gue ingat banget makan nasi goreng pakai bajunya Sid Vicious. Apa nih gitu? Tapi lu udah tahu tuh? Gak tahu gue kenal, tapi seumuran mukanya nih. Gak lebih tua. Dia makan nasi goreng terus dilempar piringnya. Bang, nasi goreng sama piringnya berapa? Wajib. Sosok itu bernama Barry dipanggilnya, vokalis Antiseptik sampai saat ini adalah salah satu living legend juga. Barry Septic. Apanya Barry Prima? Jauh. Tapi Bang Bul, gue boleh tanya, so gue potong kan.
bener gak sih apa namanya omongan-omongan orang kalau di era dulu yang tahu apa namanya pengetahuan punk ataupun bisa perbendaharaan musik itu dari apa ya perbendaharaan musik punk itu cuma orang-orang yang punya Bang Bul. Ya kan gue bilang tadi, salah satu teman gue tuh anak orang miskin. Ya maksudnya emang kalau Ya. lu tahu banyak ya pasti harus Karena kan dulu nggak ada informasi. Informasi yang kita dapat buat mereka yang sering keluar negeri, ya kan, untuk dapetin baju asli pada saat itu aja nggak mungkin kita dapat di sini. Jadi yang nongkrong di saat itu, yang nongkrong di pit pub, yang nongkrong di apotik Retna, semuanya adalah orang-orang berada. Gembel-gembel tajir gitu Bang. Gembel tajir, gembel necis. Iya, gembel tajir. Jadi ya dari anak metal, anak punk dan segala macam semuanya anak-anak orang ada. Bahkan geng-gengnya Sid pada saat itu, vokalisnya Glenn itu pacarnya Cornelia Agatha. Wah, cik. Ya kan? Dayan pacarnya Sophia Lajuba. Pacir. Era itu ya? Era itu ya. Jody almarhum pacarnya Ayu Asari sampai menikah. si Jody Iya. Getah itu ya. Ya. Nah, itulah di era itu mereka semua senior gue yang boleh dibilang anjir. Di saat itu mereka udah pacaran dengan model-model gitu. Yang nggak mungkin orang miskin. Iya benar. Gitu. Ya akhirnya memang komunitas itu yang keluar negeri pulang dapat berita. Oke. Ya. Bawa updatean nih, bawa updatean. updatean. Emang lu. Iya, gua kan kalau ke sekarang kayaknya kan punk kan diibaratkan dengan gembel Ya. diibaratkan bukannya gua menghina tapi diibaratkan dengan gembel-gembel sama anak-anak jalanan gitu kan Ya. ya stereotipnya zaman orang-orang zaman sekarang kan. Tapi kalau gua tarik lagi mundur, orang-orang yang tahu punk ini bukan orang-orang sembarangan loh ibaratnya. Itu kayak gue bilang tadi, karena kita tahu punk itu dari mereka majalah-majalah luar dulu. Iya. Lo harus beli di Rubino dulu, toko majalahnya namanya. Lo beli majalah-majalah itu dari Rubino yang pada saat itu 10.000 hingga 15.000 tuh mahal banget. Iya. Ya kan? Di era itu Di era 15.000 ya. 15.000. Karena majalah-majalah mainstream Indonesia pada saat itu ada High dan segala macam, belum terlalu membahas. Tidak membahas itu ya. Ada, tapi belum terlalu membahas. Oke. Gitu. Jadi kita dapat informasi kalau misalkan beli kaos itu di mana, lu mesti benar-benar beli by email, bukan email, beli by dulu istilahnya apa? Send a postcard. Oke. Gitu, untuk mesen dan segala macam. Atau temen lu keluar negeri. Ini tips kalian gitu ya. Gitu. Oke. Baru 90-an ada di daerah Aldiron, Blok M. Ya. Ngejualin kaos-kaos ori. Gitu. 50.000. 50.000 di segitu. Gocap Bang. setahun itu. Gocap dulu bisa 300.000 sekarang. 300.000 sekarang kurang Kalau lebih. kalau Ya, di segituan. ini ya. Konversi lagi. Nah, itu SMP nih, masuk ke SMA makin menjadi. Terciptalah nama Buluk di situ. Oke. Gimana ceritanya bisa lu dapatin Buluk tuh gimana sih? Jadi- Lukman dari Lukman gitu gimana? Mungkin kalau dari keluarga nama Buluk itu diambil kayak misalkan istri gua pasti akan dipanggil Buluk. Buluk. Kalau Ricky kan jadi Burik. Ah. Gitu. Nah, kalau Sukma jadi Busuk. Oke. Gitu. Oh, iya. Awalnya dari situ, cuman waktu SMA tuh seragam gua tuh nggak putih abu-abu, Apa itu? krem abu-abu, Gak pernah dicuci. nggak pernah dicuci. Ngiler semua. Kenapa nggak pakai blaual biar biru? Krem abu-abu, terus ya rambut berantakan, kalung gembok dan segala macam. Terus sebenarnya albumnya udah lama keluar, tapi di saat SMA itu kayak jadi sesuatu momen buat gue ketika gue ngeliat Nevermind the Bollocks, Here's Oke. the Sex Pistols. Wah, Nevermind the Bollocks. Gue pakai nama itu. Bollocks. Buluk. Buluk. Mengalami transformasi bolok. Lidahnya orang sini kan susah. Apa bolok. Buluk kayak enak buluk daripada bolok. Akhirnya udah, jadi akhirnya di masa SMA mulai tuh lebih tahu lagi, lebih sering nongkrong ke pit pub, lebih nongkrong segala macam. Dari situ yang tadi gue cerita kalau gue kenal sama si Barry Septic, ngobrol sama dia terus dia ngasih tahu, gue manggung nih di IKJ. Gitu. Oke, gue datang ke IKJ, nama bandnya masih Dickhead dulu. Band lu nih ya? Gue belum masuk. Dia punya band namanya Dickhead. Gitu. Datang ke IKJ, nah dia mengcovernya beda, NKA, Black Flag dan segala macam. Gue nonton, wah gue salah satu orang yang pogo di depan deh. Baru pasukan garis depan namanya. Wah, segala macam. Dari situ udah ngobrol-ngobrol, gue kayak jadi wah gue cocok nih sama geng-geng ini nih, karena seumuran. Ya. Ngikut sama geng-geng yang ini, wah Kayak berat, beda, ya namanya lu beda umur, Oke. pasti ada kayak gap-gapan pada saat di itu. korpein mulu nih. Anjing itu kan jalan mulu. Kalau gue jalan sama geng-geng Sid, gue geng-gengnya Vaken, geng-gengnya Rotor, wah kayak beda umurnya Beda umur jauh ya Bang ya. Akhirnya gue nongkrong dengan geng-gengnya Septic pada saat itu. Nah, si basisnya basisnya Dickhead mengundurkan diri. Oke. Akhirnya dia nawarin, lu bisa main bass nggak? Bisa. Ya udah, masuklah gue di situ. Mereka mengganti nama dari Dickhead menjadi Antiseptic. Oke. Drummernya pada saat itu diganti juga jadi almarhum Robin Noxa.
Oh. Nah, diganti Robin. Tahu nggak Noxa? Tahu Noxa Ya. tuh yang green core ya kan? Ya, diganti sama Robin Noxa, terus dari Robin Noxa, terus gue berempat, gua, almarhum Robin, almarhum Acit sama Berry berempat. Jalan terus tuh. Berry yang lu ceritain awal tadi ya? Betul. Jadi udah berempat jalan Antiseptik dengan mengcover lagunya Explo, Black Flag. Lanjut Bang Bul, gua ambilin lu minuman dulu. Santai Ya. lu ngobrol sambil ngobrol. Sambil apa namanya? Ini rumahnya Doi. Lancang banget, tai banget. Bro, di meja ada rokok gua, Bro, sekalian. Sorry. Nah, Lancang banget kayak Doi yang punya rumah. di kulkas ada di kulkas. Nah, Sambil makan, Bah. Enggak apa-apa. Lalu. Sambil sendok. Bebas. gua kayaknya kalau makan ini harus khusyuk deh. Kebanyakan. Nah, kalau sambil ngobrol tidak menikmati. Oke, boleh nanti. Ini harus khusyuk nih soalnya. Bahaya ini. Coba. Oh, apa dia? Kalau makan harus khusyuk nih. Jadi Boleh, nggak lu taruh jadi. aja. Kalau sambil ngobrol nih, Pak Mali makan enak. Wis gua lancang nih Bang, ambil minuman Cap Ratna nih. Apa nih Bang? Cap Kata. Cap kacang. Beberapa seri bulan ini lebih sering ini dia mengendorse makanan-makanan. Oh ya. iya. Ikut mensupport. Oh iya ini. Sekalian bantu UKM. Sekalian bantu perut gue juga. Ya, benar. Kalau gue lihat sekarang kan orang-orang lagi fokusnya berjualan soalnya. Jadi gue salah satu yang sempat kemarin ngubungin Bang Lu, thank you banget. Udah disupport. Iya. Support kan nggak perlu harus dari duit atau dari apapun, dan hal seperti Iya. itu udah sangat berarti banget, men. Biar apa namanya Circle. sirkulasinya benar. Ekosistemnya enak. Ekosistemnya. Ini gua ngomongin nggak apa-apa ya ini. Nggak apa-apa. Wis dari terjaga, wis anti tidur. Lambangnya ini center Bang. Center, makanya itu melek terus. minum-minum melek. Oh, iya, Kalau gua kata- minum kalau kata terjaga Doi, ya. anjing kuncian gua itu. Jadi nih yang pada support di Cabul Oke. ngirim ke gue juga. Oh, pribadi nih. Pribadi. Jadi ya udah boleh, kayak kemarin nih kata food and beverage. Bang, saya punya minuman-minuman oke. Bawa aja, ya udah dikirim lah gue sih minuman-minuman sehat. Kemarin kalau teman-teman gue kebanyakan yang dari Bali itu Bang mau yang ngasih produknya itu Arak. itu gue nggak bisa lagi ngasih lu kan udah ini udah stop Yoi. dari Udah stop miras tuh. stop miras lu kan sekarang. Kamu gua kasih apaan ya? Gua punya emang arak doang gitu gimana? Temen-temen gue arak semua. Kan kebanyakan sekarang hotel-hotel di Bali lagi tidak ada tamunya, dan teman-teman gue kebanyakan bartender juga. Akhirnya ya udah gue jualan sesuai dengan profesi gue lah, arak di mix. Gue kalau sebenarnya gue tidak anti, cuman emang udah nggak bisa. Iya, maksudnya udah nggak mengonsumsi lagi kan? Gue kan itu juga gimana? nggak mungkin membawa itu. Iya, jadi percuma kasih ke mubazir nggak. Iya, nggak keminum. Oke, tadi lanjut sampai SMA. SMA. Ya udah dari SMA akhirnya gue punya band namanya Antiseptik tahun 90. Berjalan terus Antiseptik sampai tahun 94. 94 itu gue punya studio Musik. studio band latihan. Pribadi nih? Pribadi. Kan orang punya kan. Disokong berarti lo Bang sama Lumayan. orang rumah. Enggak, maksudnya dari orang rumah pun memberikan lampu Mensupport, hijau. memberi lampu hijau. Walaupun Sedikit ada perdebatan. enggak juga sih. Jadi gue punya poster di rumah gue tuh ada poster Black Flag yang damage. Ada poster Fugazi dan segala macam. Ya bokap gue ya taunya udah anaknya gitu ya. Mau katanya gue pajang poster gambar Apapun setan pun nggak masalah. Nggak masalah, asal masih di rumah gitu ya. Bukan yang apa namanya, wah haram ini. Oh iya. Nggak gitu. Anak gue satanik gitu. Ya ada poster Slayer gue dulu gede banget. Iya. Hell Awaits Slayer. Ya oke. Nah, udah dari situ udah punya si Antiseptik, ngeband sampai 94 gue punya studio. Studio gue itu rental studio jam-jaman. Tiba-tiba ada yang latihan. Oke. Nah, gitu pas ada yang latihan, naik kan studio gue tangga muter gitu kan. Oke. Naik ke atas tuh, siapa ini? Etnis Tionghoa kan. Baik. Tapi kaosnya Fugazi. Boys, kakak gitu. Naik, set. Mas, mau latihan bisa? Oh, bisa kosong. Naik lagi satu, naik shoot. Kaosnya siapa ini? Minor Threat. Wajib. Gila ini. Siapa nih yang pada ini kan? Pada melek nih, melek ini kan nih. Nah, tiba-tiba naik mereka nih etnis Tionghoa. Poin apaan? Tumben-tumbenan Gua gitu bilang. ada gitu. Waktu itu kalau buat etnis Tionghoa itu jarang ya dengar. Jarang. Hampir nggak ada malah ya. Nggak ada. Ada segala macam. Gue juga punya teman-teman yang orang-orang Cina dan berteman, dan mereka juga dengerinnya nggak kesana. Nggak seperti itu. Seperti itu. Tiba-tiba mereka latihan dengan mau cover lagunya Fugazi, Waiting Room. Oke, baik. Dung dung ding dung 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 ding dung 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 dung. Gila dia cover Fugazi nih. Gue langsung dari ruang mixer gue lihat, wah anjir, rapih lagi. Baik. Nah orang-orang itu adalah Eka Anas, Oke. ada Albert Kurniawan, ada Juan Rosid. Nah itu yang akhirnya mereka lah si Waiting Room awal. Oke. Itu belum ada Belum nih. ada, ada. gitu. Tapi kayak Kanas kan bukan jeans, Bang. Iya bukan, tapi kan Putih. Oh, iya. Gue juga, tapi Albert, Juan
dan hampir semua pada saatnya drummernya Ichen Ah. itu orang Palembang, lebih sipit juga. Oh, lebih ke arah ininya aja ya. lebih Bang. ngantuk juga face-nya. Face-nya aja. Face-nya. Dari situ gue ngobrol, gue bilang, gue suka lah sama band itu. Gue mau dong kalau lu manggung featuring satu lagu. Gua bilang gitu. Oke. Urut. Kayaknya taruh aja kita bahas nih. Semut, Bro. Oh, nah, kita taruh sini aja kayaknya mengganggu. Iya. Oke, Bang. Nah, sampai akhirnya gue tawarin, terus mereka bilang, lu jadi vokalis aja, kita 2 vokal. Dia bilang Oke. gitu. Wah, oke nih. Gua bilang gitu. Ya udah, kita mengcover Fugazi pada saat itu. Ya udah, akhirnya gue gabung lah di si Waiting Room. Gue punya 2 band. Antiseptik gue main bass, Oke. di Waiting Room gue vokal. Oke. Berdua Eka. Jalan sama si Waiting Room. Nah, di era 96, 97-an tuh Antiseptik ada beberapa personelnya yang boleh dibilang terjun ke dunia hitam. Udah wis. Gitu. Apa itu? Tukang ojek lebih kalah apa nih? Narkoboy, So. Pembokul atau penjokul? pembokul. Pembokul. Jadi boleh dibilang akhirnya ada beberapa orang yang memang terjerumus ke sana yang membuat gua nggak cocok nih. Nah, ini udah lewat. Udah beda jalur nih. Beda jalur nih. Tapi kalau di era itu kalau ngomongin narkoba itu, Bang, itu parah banget ya dia. Tuh parah, bahannya kan bahan setelah sekian ribu kali suling yang udah racun tuh sebenarnya. Maksudnya bukan murni. bukan Chims lagi kan mainannya era yang ngetren era ya kan ya. Putau. Oh, kan ya. anjir, tuh perusak itu banget itu Ya. kayaknya. Oke, kan lanjut, Bang. Dari situ udah, ya akhirnya ada yang selamat ada yang enggak gitu jadi. Nah akhirnya udah, gue mengundurkan diri dari Septic, lebih fokus ke Waiting Room. Oke. Sampai 97, 98 beberapa personel Waiting Room udah lulus ya, kuliah di Jakarta. Kayak Eka memutuskan untuk pengen kuliah lagi ke Australia. Oke. Albert lebih pengen kuliah lagi ke Amerika. Jadi aduh udah mencar-mencar tuh Waiting Room, nggak jelas. Akhirnya tahun 2000 kita gabung, reunian gitu. 2 tahun mereka kuliah balik, gabung tapi udah nggak dengan genrenya. Nggak mati? Berubah genre jadi kayak funk, Oke. jazz. Jadi akhirnya kita nggak mau pakai nama Waiting Room pada saat itu. Ganti nama aja deh, Propaganda. Propaganda. Sayangan propagandi kali ya? Saya propaganda posternya tuh. Iya. Nah, bikin Propaganda. Tahun 2000 dapat tawaran rekaman dari Aquarius. Si propaganda. Tapi dengan syarat nggak boleh pakai nama Propaganda bandnya. Biar nggak terlalu ekstrim gitu kali ya? Bukan yang terlalu ekstrim, karena Waiting Room sudah punya nama. Oh. Kan personilnya dia juga. Orang-orang itu juga Sama. maksudnya? Aquarius menawarkan, gua ambil, sign kontrak full sama gua, tapi dengan syarat nama bandnya harus Waiting Room. Oke. Pemikiran anak-anak waktu saat itu, wah berat kalau misalnya kita tetap pakai nama Waiting Room di saat itu, di saat Waiting Room itu sudah dikenal band dengan genre ska dan core, ska dan hardcore lah. Gitu. Nah tiba-tiba dengan kayak gini ya udah meeting akhirnya diambil juga. Oh iya. Nah itu boleh dibilang album yang sebenarnya buat gue itu bagus, secara lirik dan musikalitas bagus, namun secara nama salah. Jadi akhirnya album itu banyak yang tidak suka di era itu, karena kecewa dengan apa yang dilakukan sama Waiting Room. Iya, nggak sesuai dengan si Fugazi mungkin tadi. Fugazinya. Orang masih mindsetnya Mindset ini Fugazi. Fugazi, tapi kok begini gitu ya. Walaupun sekarang akhirnya album itu jadi album legend. Iya, Yang pasti. Akhirnya orang-orang bilang, wah ini keren. Tahun itu dia udah begini, Nah. tahun itu dia udah begini ya kan. Kalau namanya Propaganda, mungkin akan beda cerita. Beda cerita ya. Ya udah akhirnya selesai Waiting Room di tahun 2002, gua memutuskan untuk cabut dari Waiting Room, bikin band yang namanya Super Glad. Super glad. Tapi sorry, padahal di era-era itu kan skala juga lagi naik waktu itu. Justru Waiting Room itu 97 rilis. Oke. Sebelum ada Tip X. Oke. 96. Soalnya sorry, kalau kita kan di daerah waktu itu di Bali baru melek adanya ska itu di era 99 2000 ya. eranya si Tip X. Iya. Jadi gini, Waiting Room rilis Buaya Ska. Oke. Ya kan, self title sebenarnya, cuman gambarnya buaya. Setelah rilis hanya 1 tahun, ketika Tip X dan segala macam ska membooming Oke, di booming Indonesia, dia, personilnya malah keluar negeri. Si Waiting Room pecah langsung dari dia, Eka ke Australia dan ke Amerika, jadi si Waiting Room malah vakum. Jadi akhirnya ketika ada kompilasi ska, apalah segala macam, ada Kindergarten, ada Soulja, ada Junfang Gangfu. Junfang Gangfu tuh ya yang bikin drummernya Waiting Room. Proyeknya dia juga. Proyekannya dia yang akhirnya jadi suatu band yang serius. Gitu. Yang bikin Junfang Gangfu itu si Albert yang ke Amerika. Oh, yang ke Amerika tadi, Albert tadi. Terus ada Scoop itu juga. Scoop lebih ke funk si Stephen ya. Overdongo. Ya, Nah terus akhirnya
di era itu ketika Ska lagi booming, waiting room justru malah nggak ada personilnya. Malah maksudnya Orangnya lagi pecah pecah. lah ya. Pecah. Lu akhirnya gimana? Gue waktu itu memang ya pada saat itu gue lagi menikmati gejolak kaula muda. Itu kan yang gue tahu juga selain lu anak band, anak yang beringasan, lu tuh juga seorang Casanova, men. Nah, ya itu. Itu juga yang salah satu yang menghancurkan diri. Jadi memang pada saat itu pas emang waiting room pada keluar negeri, gue nggak fokus sama musik. Gue lebih seneng main, nongkrong gitu segala macam. Justru gue malah lebih sering di Bandung. Pada saat itu gue nongkrong sama teman-teman di Bandung, ada Pupen, ada Ariande ya? Ya, ada Full of Hate pada saat itu. Dan gue nongkrong di sana. Cabut tuh dari Jakarta ke Bandung. Bolak-balik aja, tapi gue bolak-balik lebih aja. sering di Bandung daripada Jakarta. Gue justru malah nggak aktif di komunitas musik Jakarta. Gitu. Jadi lebih sering nongkrong di sana sampai akhirnya 2000, ya nggak sampai 2000 juga sih. Akhirnya bolak-balik di situ aja deh, di era-era pas waiting room lagi vakum. Kalau mau gue gunting mas, di era yang lu sering ke Bandung itu kan, kalau gue dengar dari si Taba itu kan ada gap-gapan antara Bandung dan Jakarta untuk masalah musik tuh. Menurut lu ngaruh nggak sih kalau lu pas jalan ke sono ke Bandung itu? Nggak ngaruh, karena gue dan anak Bandung akrab, anak Jakarta akrab. Tapi emang gap itu memang ada. Gap itu memang ada. Di Zaman era itu era memang poster ada. Zaman era poster ada beberapa gap antara anak Bandung, musisi Bandung sama musisi Jakarta. Tapi itu ya standar gap pada saat itu, standar kayak East Coast West Coast lah. Oh iya, emang sengaja. Darah muda yang muda, mungkin, iya. mungkin ada yang kecemburuan sosial, mungkin ada yang nggak suka diomongin apa. Waiting room aja sempat jadi bahan omongan orang pada saat itu, gitu. Dijadikan bahan kayak komersil lah apa segala macam begitu banyak. Apalagi pada saat itu lo ini dikit langsung wah komersil apa segala macam. Jadi mau nggak mau si waiting room pun kena imbasnya pada saat itu. Cuman ya memang di era itu ya kita nggak peduli bahwa belum ada pemikiran kalau musik bisa menghidupi. Oke. Buat fun aja gitu ya. Lo manggung dibayar enggak, ya kan? Kadang-kadang lo juga yang penting seneng aja jalan-jalan keluar kota apa segala macam. Sampai ya. Sampai akhirnya si waiting room sendiri baru mulai dibayar itu pas justru terakhir itu pun ya ilah nggak seberapa. Seenggaknya ada income. Ada income. Tapi akhirnya gue pas masuk label lumayan banyak belajar tuh tentang sistemnya label, sistem ininya dan segala macam yang bikin gue akhirnya boleh dibilang wajib ini pembelajaran banget nih. Dan gue banyak belajar juga dari anak-anak Bandung, dari tim-timnya Pupen. Ketika mereka manggung, mereka ada kru, mereka ada soundcheck dan segala macam. Jadi technical riders yang memang Pupen kasih tuh, anjing, ternyata ada namanya riders. Ternyata ada yang namanya refreshment. Kayak gitu. Wah, ini gue belajar dari anak Bandung, mereka duluan. Ternyata ada namanya check sound ya. Kalau biasanya lu main colok. Nah gitu. Akhirnya dari situ gue lumayan belajar. Pas gue masuk label, ketika waiting room masuk aku harus tambah banyak pelajaran lagi. Gue deket sama Melly Guslow, gue diajak ikut di soundtrack Ada Apa Dengan Cinta. Itu di 2000-an berarti ya? Akhirnya ya gue nemuin, wah ini musik bisa menghidupi. Gitu. Nah dari situlah akhirnya gue mencoba gimana caranya gue bikin musik yang bisa menghidupi tapi dengan genre yang gue suka. Keluar dari si waiting room, ya seperti gue bilang tadi pas lu potong itu, gue bikin band Superglad. Gitu. Nah si Superglad ini menurut gua langkah gua akhirnya gua bisa dapet duit. Wah, ini monetize nih, cara monetize pertama kali di dunia musik ya. Dunia musik gitu. Jadi akhirnya si Superglad tuh benar-benar boleh dibilang karir awal dalam titik lu di situ. Ini gua udah fokus mang di sini nih. Iya, jadi mau nggak mau lu akhirnya jadi gini, pas Superglad keluar itu tiba-tiba ya ada faktor X laki juga. Ngerilis mini album jadi MTV Exclusive Artist, ngerilis album tiba-tiba langsung tour, dapat dan segala macam. Jadi boleh bilang jenjangnya si Superglad tuh kayak ada aja, stepnya bagus gitu. Ada aja gitu. Kalau ngomongin Superglad, gue pertama denger lagunya atau pertama lihat klipnya tuh itu laki-laki tuh bang. Itu gue pengen tanya satu sih, wangi nggak sih Nova Soraya tuh? Itu Nova Soraya kisah lama. Kisah lama, sorry. Kalau laki-laki almarhumah Sukma Ayu. Sukma Ayu, sorry ya. Kalau si Nova Soraya wangi nggak sih tuh? Wangi. Tapi masalahnya kan suaminya teman baik gua. Jadi gua nggak bisa ngapa-ngapain deh. Nggak jadi wangi. Tapi minyak Jafaron aja. Sorry. Kalau ngomongin Superglad, itu tuh salah satu menginspirasi kita dulu waktu bikin acara kampus. Jadi lagu yang di MTV itu meledak. Nah itu kan waktu itu kita main bikin acara nih, apa nih? Mas Ruman kan, kita habis Mas Ruman gue muter
pas kebetulan dengerin lagu Satu. si Satu. Kita angkat ini 1 Desember yuk, Hari HIV sedunia. Itu gara-gara lu tuh. Gara-gara lagu itu gue putar akhirnya gue mencari tempat konseling, gue belajar tentang HIV dan gue bikin acara, ada pameran exhibitionnya juga, terus ada musiknya juga, Terus ada orang testimoni yang testimoni dari pengidap HIV yang itu ngidap sendiri. HIV. Tapi udah gue tanya dulu, Mas, mau nggak? Kalau emang testimoni, kalau emang nggak mau nggak masalah. Nggak apa-apa, saya mau edukasi juga. Jadi gue masukin narkoba juga sekalian, jadi anjir. Ya karena si lagu satu sebenarnya dibikin itu bukan ya tentang HIV, tapi bukan yang gue tulis itu buat teman-teman gue yang meninggal dan terjangkit HIV bukan karena hubungan seks Lebih bebas, ke arah tapi lebih ke narkobanya. arah narkobanya. Iya, Dari iya. jarum suntik jadi HIV dan segala. Karena pada saat itu ya banyak banget yang terkena HIV gara-gara jarum Itu suntik. circle narkoba Konyol itu. sih Bang ya, cuma kalau dibilang konyol sih cuma gara suntik sekali langsung mereka langsung kena gitu kan si virus HIV gitu tadi itu. Karena tuker-tukeran kan. Iya, jarumnya nggak steril. Tapi itu lah ya, itu keren maksudnya. CS dulu untuk Wah, menginspirasi kita di era itu. Inspirasi itu Bang. 2006 itu si lagu satu itu benar-benar memang salah satu lagu juga yang bikin stratanya Superglad Naik langsung. jadi kayak band artis ibaratnya Boleh dibilang. punk rock artis jatuhnya. Boleh Yang ikut berkampanye. Iya, boleh dibilang akhirnya si Superglad punya fanbase yang lebih luas, lebih banyak. Udah gitu kita manggung dengan sistem profesionalisme yang udah dibayar secara profesional, manajemen pun tercipta, Ya. kru pun jadi. Yang akhirnya ya udah, itu jadi momennya Superglad banget ketika lagu itu rilis. Lu manggung di mana aja, orang tahu lagu Pasti itu. itu gitu. Ada sisi sentimentalnya emang lagu itu. Jauh itu ibaratnya di saat itu ya. Di saat itu. Nah, lu kan juga sempat itu kan penyiar lu juga Ya. lu pembawa acara yang TV One waktu itu sempat kan? Ya, radio show. Radio show. Nah, itu di era itu kan tingkat ekonomi berarti Wah. glam rock lu kan Bang. Glam rock. Glam rock lu kan. Glam berarti. rock. Ngapainnya bebas gitu Ya. kan. Lu tuh maksudnya sempat gak ya namanya demam popularitas di saat itu Bang? Namanya kasus-kasus klasik anak band lah ya. Enggak, karena gue berangkatnya dari jalan. Oke. Bukan berangkat yang instan. Ah. Jadi hal-hal kayak gitu buat gua kayak gini. Gua udah pernah ngerasain tidur di emperan. Ah. Oke. Gua udah pernah ngerasain jadi kru. Gua ngekruin Potret, ngekruin Melly Guslow, ngekruin The Fly. Tapi kalau saat itu kan lu kan duit lu ada kan Bang? Enggak, gini bicara sebelum itu. Ah, Gua kan lagi, oke. nah, gua lagi flashbacknya dalam arti gua udah pernah mengalami hal yang Oh, lebih iya, iya. jelek ketika gua naik di atas. Ah. Gua tahu susahnya seperti apa gitu. Jadi akhirnya hal-hal yang boleh dibilang kayak misalkan lo star syndrome atau segala macem buat gua buat apaan gitu. Jadi akhirnya yang gua lakukan pada saat itu ya dari awal si Superglad ngerilis satu yang akhirnya fanbase-nya gede pun gua tipikal orang yang ngomong ke anak-anak, boleh tanya Giok sama Akbar segala macem, coy kalau ada fans atau segala macem temuin gitu. Jadi gua nggak bikin gap. Gap. Bahkan kalau misalkan kita capek, kita cari settingan, misalkan bikin meet and greet sama mereka sebelum kita berangkat pulang ke Jakarta atau pas kita sampai ke Jakarta. Jadi manajemen bikin dulu yang ngurus untuk meet and greet sampai segala macam itu Awe. Oke. Yang sekarang jadi stand up. Stand up. Andi Wijaya. Nah, dia ngurus tuh. Kumpul main di Pekalongan nih, mau meet and greet apa? Hamin 1 atur jadi kita nyampe ada meet and greet dulu dan segala Oke. macam. Jadi akhirnya ketika dalam keadaan gue lagi di atas, gue tetap ngelihat ke bawah, bahwa dulu gue pernah susah gitu. Cuman yang kesalahan gue adalah gue terlalu serakah. Dalam arti? Dalam arti kayak misalnya lu punya duit banyak, wah lu bisa ke Singapura pagi sore pulang. Wah, aja. Cuman pengen beli kaos doang atau cuman pengen beli gitar Cing, doang iya. lu, aku berangkat pagi Tas sore cabut sore ada balik lagi ke Jakarta. Mungkin itu loh apa keborosan Iya. tuh obat apa kontrol money itu lu belum ada ya saat itu ya? Sangat nggak ada, Boy. Emang gue tipikal yang sangat boros gitu. Itu waktu itu lu belum menikah ya waktu itu? Udah, Tapi emang itu si pasangan nggak ngerem dalam arti kontrol money lo, flow money lo gitu. karena boleh dibilang cukup, jadi lu nggak Oh. Jadi Jatah udah dikasih, yang penting. lu gini, sehari radio show lu boleh dibilang sekitar 2,5. Oke. Oke. Lu syuting sampai Senin, Ketemu, Jumat. Ah. Berarti dapat berapa tuh? 12,5. 12,5 seminggu nih ya. Seminggu. Belum siaran radio. Oke. Oke. Nah, Belum manggung. belum manggung, belum MC, lagi jalan juga. Belum Oh, usaha sampingan. Oke. Nah, jadi boleh dibilang Ada aja dari- income lu tuh
Lo ngeluarin uang 20 juta sebulan, income lo 50 juta, jadi lo aman. Aman, ya mau ngapain ya bebas sih, ya bener-bener sih Gitu. Bang. Oke, itu gokil juga sih, daerah itu banyak banget maksudnya. Penyiar iya, lo di TV iya, Iya. di panggung iya. Kan Nih juga orang- gue lihat lu sempat mau bikin bengkel waktu itu ya. Udah bikin. Bikin bengkel Nah waktu itu amburadul juga, bikin amburadul, bikin clothing amburadul. amburadul dalam arti itu ya Pak. Bangkrut. Manajemennya nggak beres. Manajemennya nggak beres. Enggak laku, awalnya jalan dan segala macam, bukan karena manajemen tapi karena lebih kayak persaingan. Jadi kayak misalnya bengkel pada saat itu mungkin bengkel custom motor cuma dikit, Oke. jadi gue laku. Ketika bengkel custom motor menjamur di mana-mana, ya kan? Saingan mulai banyak. Mulai banyak yang lebih murah, sepi. Begitu kalau clothing, memang di saat gue bikin clothing setahun 2 tahun awal tuh bagus, tapi pas di tahun kedua memang seluruh clothing se-Indonesia berantakan. Gak cuman gua ya. Clothing sebesar Rockman pun hancur. Clothing sebesar ya bukan boleh dibilang ini turun semua. Ngedrop semua ya Drop pasarnya. semua. Ya itu dari saat itu akhirnya udah apalagi gua clothing baru, Ya. amburadul gitu. Lu mau tanya apa lagi lo? Bingung gua. Saking banyak perbendaharaan doi. Nah, gue pengen tanya nih Bang Bul. Ya. Nah, di saat lo masalah balik ke Superglad tadi ya. Di proses berkarya Superglad tuh yang lebih dominan tuh siapa? Dari lu atau dari Giok atau siapa kalau buat ciptaan lagu ya? Lebih di gua. Di gue lu buat lirik. Semua. Oh, semua aransemen juga. Arrangement juga. Sampai jadi Superglad itu sistemnya kita jamming di studio. Oke. Basicnya dari gua dan ada. Nah, tadi gua kasih tahu bar isinya gini. Pattern dulu jadi, Giok ngisi gini, terus gua rekam. Karena Oke. di Giok punya studio yang akhirnya habis latihan lu rekam. Demo kasar nih. Ajar dulu nanti dari situ demo. Gua dengerin di rumah, masing-masing dengerin di rumah, cuman pas ke eksekusi ke masternya part di sini dibikin begini, part di sini dibikin begini. Jadi gua udah punya bayangan mau diapain. Di sini gua akan isi string, di sini gua isi segala macam. Tapi nada nyanyi, nada segala macam 90% dari gua. Kalau lo boleh tanya nih, agak pribadi nih. Ini daerah lo belum nikah nih. Artis model atau artis yang paling wangi yang pernah lo gebet siapa sih, Bang? Banyak. Wih, anjing, itu banyak tuh. Kalau gue sebutin banyak. Banyak anjing yang paling berkesan tuh inisialnya Banyak, deh. nggak Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, anjing. Nggak boleh. Nah, oke. Banyak kayak bukan. Banyak, tapi di saat itu tuh emang lu duit juga no limit No dari limit. dari apa namanya support apa sokongan dari orang rumah orang dalam nih udah gede banget kan. Ya. Oh, ya mau nggak mau lu di luar lu punya kelebihan, lu punya nama, Nah, Oke. lu gampang lah hal kayak gitu. nggak maksudnya lu tuh jurus lu apa sih kalau mau nyari? Nggak ada dulu, gue nggak punya jurus rahasia apa segala macem. Bukannya sombong, lu ngobrol aja tuh langsung terjadi. Lidah kayak gue curiga lidah lu kerok sama emas nih kayaknya kalau pada dukun tuh dikerok sama emas doang kayak ngomong dapat ngobrol aja tuh. langsung jadi. Makan kroto dulu. Biar gagal. Oke. Ini kan tadi kita ngomongin di era kemasan nih. Setelah beberapa tahun kemarin gue liat lu menghilang. Ya. Nah, itu ceritanya gimana? Bisa lu menghilang? Tahun- Yang gue denger Ya. tuh sempet mencoba untuk suicide glam. Ya. Ceritanya kalau gue ceritain di sini panjang. Oh, Peringkat saja. Buat teman-teman semua buka aja Sinduskop channelnya atau Apanggas John. Oh, oke ya. Itu lebih detail Wah. gitu. Kalau di sini intinya pada saat itu kalau jawaban singkatnya Kejenuhan. bukan kejenuhan, kebangkrutan. Oh, Nah, anjir. sesimpel itu aja. Bangkrut lu dalam arti pengelolaan money lu, cash flow lu apa gimana? Kesalahan lu tuh maksudnya lu yang lu lihat dari itu. Udah pasti masalah cash flow. Masalah cash flow bangkrut dan lu akhirnya punya hal yang harus kewajiban lu untuk lu minjem bank, lu harus balikin oke. dan itu nggak sedikit. Gitu ya udah. Detailnya mah di si channel-channel teman-teman Oke, kita itu. ya. Itu lebih detail lagi tuh. Oke, apa Lebih menjelaskan segala macam lagi. ya. Sorry, pemikiran waktu itu gue biar kaya. Lu memutuskan untuk hal itu. Gue bisa jadi legend lo Iya, gue. akhirnya lu kan banyak cut tuh. di sini nih. Gue Gua bisa cut jadi aja. Cobain nih kalau gue cut di sini nih. Apa seperti itu pemikiran lu? Enggak, pemikiran gue pada saat itu memang sudah buntu. Oh, bukan baru untuk mencari bicara legend itu bukan. Emang udah buntu kayak lu, wah udah nggak ada jalan keluar nih. Satu-satunya jalan adalah melakukan itu. Sip, kita lanjut kembali setelah Ya. Setelah tadi ini biasa. Aduh. panggilan. Panggilan. Nggak bisa dikalahin nih. Oh, oke. Itu sama yang namanya sekeren-kerennya Mesa Bugi ataupun Marshall kalah sama Toa. Oh, iya. Itu masjid itu ya, Oh, masjid mereknya kalah. nasional. Nggak bisa diapain itu. Tadi kita terakhir dibahasnya di apa, Bit? Tadi apa ya? Tentang suicide tadi tuh Ya. kayak. Itu. Era kejatuhan. Ya.
Itu gue sampai benar-benar yang gue bilang nggak ada, kayak gue udah berpikir bahwa tidak ada jalan keluar. Oke. Jadi satu-satunya jalan adalah menyelesaikan hidup. Ternyata pemikiran gue itu salah 100%, dan itu boleh dibilang memang gue masih dilindungi. Dalam arti gini, ketika gue melakukan itu, kalau sampai tidak ada temen gue yang nemuin gue, mungkin gue udah nggak duduk di sini bareng lu berdua gitu. Oh, itu Gue udah melakukan itu terus sedang Iya, gue menemukan melakukan itu tuh jam kurang lebih subuh lah. Oke. Jam 9 pagi ada teman gue yang datang ke kosan, yang lihat gue di bawah sudah berbusa dan segala macam. Anjir. Itu nggak lu rasain apa-apa gitu bang? Wah, udah kayak kebakar aja udah. Wajib. Apa sih itu yang tengah bodrek gitu bang? Baygon. Wajing. Suicide Glam, men. Mau pakai setelan terbaiknya. Dia mau kayak Ternyata konsep Suicide Glam ternyata memang ada. konsep Suicide Glam tuh emang ada. Udah, akhirnya udah kan. Masih emang belum ini. Akhirnya semua teman-teman tuh nyemangatin lah. Woi, lu jangan semua nyemangatin, jangan gitulah apa segala macem. Akhirnya udah gue mencoba untuk itu. Gue kayak harus merenung justru. Iya. Nggak bisa gue langsung bangkit karena drop banget kan. Nah akhirnya Menghilang ya itu. mencoba untuk hiatus. Iya, terus tuh lebih ke arah Penenangan hati aja. penenangan hati, bukan beda sama apa namanya? Hijrah gitu. Beda. Dalam arti kalau ya hijrah. Ini lu nih ya, ini secara Ini istilah gua maksudnya. perspektif lu aja. Perspektif hijrah menurut gua beda-beda semua. Ada yang mungkin lebih sangat religius Oke. banget. Nah, kalau gua lebih kayak udah tenangin hati aja, lebih kayak apa ya? Bersyukur aja kayak gitu-gitu, nggak yang gimana juga gua. Berarti di suatu komunitas itu Ya, gua tidak mengharapkan musik. Gua nongkrong sama orang yang minum aja, ayo aja gua ke bar ayo aja. tapi dalam itu masih pendalaman agama juga. Iya, terus Secara religiusnya ada, Oke. tapi bukan yang pendalaman secara pembelajaran ya. Maksudnya kalau di Muslim mungkin orang tausiah, kalau di Kristen mungkin apa katekisasi kayak gitu gitu. Nah, gue lebih kayak lu sharing grup aja, ngobrol. Nah, ketika sharing itu misalnya gue sharing sama lu nih, Oke. lu nanya ke gue, kenapa mas sampai bisa gitu? Wah, saya ini nggak bisa ketemu anak gini segala macam. Gini gitu. Ternyata lu ngomong sama gua, kamu nggak bisa ketemu anak mas. Saya diusir mas sama anak saya. Wah, Lebih sedih. Ngomong gimana ya deh? Gua nggak bisa ngimbangin lagi. hal-hal kayak gitu yang akhirnya kita punya pikiran bahwa di atas langit Masih ada masih langit. kayak gitu. Nah dari situlah akhirnya gua lebih menenangkan hati, yang akhirnya membuat gua ada di 420 di apa ya, 420 itu zona nyaman kan? Iya. Berada di zona nyaman pada saat itu, nyaman di sini. Gue malas ngeband, gue malas ngapa-ngapain, gue malas ke dunia entertaining gitu segala macem. Sampai akhirnya satu saat memang ya memang sudah jalannya, gue butuh dana lah buat hidup. Gue nggak mungkin hanya numpang hidup sama seseorang. Gue harus bergerak, harus kerja dan segala macam. Akhirnya gue mencoba untuk melangkah lagi dengan memulai karir pertama kali gue lagi terjun tuh tahun 2018. Oke. Itu gue nge-MC untuk turnya Slang. Oh iya. Ketemu si komunitas itu berarti. Mau nggak mau, Oke. lo ketemu sama teman-teman lama, ketemu Ivanka, ketemu Oke. Rido, ketemu segala macam, memang sahabat-sahabat lama yang memang mereka juga support gue dari awal. Oke. Sampai akhirnya gue ikut itu, dari turnya Slang tercipta Kausa. Oke. Dari tercipta Kausa, Superglad balik lagi. Oke. Dari Superglad balik lagi, tiba-tiba gue diajak tur SID dan Endang Sukamti. Oke. Ya kan. Selesai itu pandemi. Iya. Ya. Pokoknya akhirnya udah terus berjalan. Dan yang sangat kerennya lagi ketika Superglad gitarisnya mengundurkan diri. Kan gua Di pas rilis video Kembali, klip iya. kembali itu ya. jadi mengundurkan diri karena lebih ingin fokus dengan pekerjaan dan keluarga dan segala macam. Klisenya seperti Iya. itu. Gua pakai additional gitar itu Aduy, gitarisnya Speak Up. Oke. Nah, Aduy menawarkan gua, Bang Guls, kita bikin channel YouTube yuk. Oke. Nah, gue bilang, gue kalau channel YouTube yang cuma gitu-gitu malas, gue pengen yang keren doi, pengen begini, ada, gue bisa. Timnya ada gitu ya? Ada, lu mau syuting pakai drone aja gue ada, gitu. Lu mau butuh editor kayak gue, butuh editor yang kayak gini, bisa. Gue butuh yang jago grafis, bisa. Gue butuh yang ini, bisa. Iya. Meeting deh. Oke. Meeting, jadilah catatan si Buluk. Nah, kalau si Jam Inbox sendiri itu gimana itu? Itu kan salah satu ini lu juga Ya. kan? Jadi tahun 2015-an, 2013, 2014 sampai 15, itu gue punya website namanya DigiLive. Oke. DigiLive itu lebih memang website yang memutarkan video-video dan talk show musisi-musisi yang memang diproduksi oleh DigiLive. Oke.
Nah, salah satu ownernya itu adalah Mas Toin Bernadi, itu dia yang punya Radix Gitar. Oke, yang saat ini gitu ya, Ya. yang endorse lu ya? Yang endorse gua. Ngobrol ketemu Mas Toin, dia ngomong, kita bikin kayak Digilive yuk, tapi lebih keren. Dasarnya ini lebih ke musikalitas dan segala macam gini-gini. Wah, oke Mbah, boleh tuh gini-gini. Nah, akhirnya gue kerja sama dia. Dia cari tempat, dia nyari segala macam, dapatlah tempat di salah satu tempat di Kemang. Nah, gue tinggal nyari band-band yang pada mau main. Oke. Nah, ada sedikit kendala di Jamming Box adalah produksi. Dimana produksi untuk sebuah band live itu nggak kecil dananya. Iya. Iya. Ya kan? Backline harus ada, genset harus Iya. ada semua. Jadi satu produksi itu lumayan mahal. Akhirnya sekarang kita produksi Jamming Box sambil kita nyari sponsor-sponsor yang mau masuk. Oke, berarti kalau band yang pengen perform di Jamming Box itu sendiri, apakah kalian harus membayar sebesar nominal ini atau gimana? Sekarang sih belum ada. Gue pengennya band itu malah justru dibayar. Oh, oke. Jadi gue pengen band itu justru dibayar, bahkan band itu mendapatkan sharing royalty dari monetizing channel itu. Oke. Di saat kontennya band itu ditayang. Cuman permasalahannya adalah alangkah baiknya kalau kita punya salah satu sponsor yang lumayan mau mensponsori. Gue mau dong, misalkan Ayam Betutu Mas Pit, mau dong bang, saya satu episode gue yang biayain deh. Oke. Nah di saat itu ya gue bisa nongolin si Ayam Betutu dan segala macam di episode. Misalkan gue pengen Danila. Oke. Nah kayak gitu ya. Gue tinggal ngomong sama si Bandnya, bandnya. oke. Kalau bandnya mau, Oh. deal, syuting. Kayak gitu. Oke. Saat ini. Tinggal Cuman nunggu investor aja kayak gitu. Iya, karena kan mau dibilang kalau kasarnya kita ngarepin modal kita sendiri, 10 episode kemarin ini aja udah Capek. ngorogomu. Iya. Capek. Jujur kalau boleh dibilang untuk satu produksinya Jamming Box aja bisa makan 10 juta itu. Iya, sekali produksi ya. Produksi. Gokil sih. Ya mau nggak mau sih di era sekarang ini kan ya apa-apa ya mesti ya duit lah ya kasarnya. Kecuali si Jamming Box sudah gede, monetizing-nya per bulannya udah Ada, sama. Bisa menghidupi sendiri bisa diri sendiri. menghidupinya si Jamming Box-nya, Oh. bisa juga bikin produksinya, Oke. aman. Oke. Ya. Kalau kayak cabul kan kayak kita gini-gini aja, modal gop 500-200 ribu ya bisa. Jalan. Kasihan banget. Iya. Nah, Bang Bul. Tadi kan lu dari SMP lu ceritain. Terus SMA juga udah lu bahas tadi. Nah, lu sempat mau masuki fase perkuliahan nggak ya edukasi? Gua lulus SMA sempat sekolah musik. Dalam arti sekolah musiknya lebih ke teknis, engineering. Nggak belajar instrumen ya. Di Australia dan di Singapura. Wajib dua. Jauh. Dua-duanya nggak lulus. Minimal berangkatnya itu dulu. Berangkatnya dulu itu. Tapi ya kan itu era 90-an. Jadi yang gue belajar tuh lebih ke analog dalam oke. pas itu. Akhirnya mau nggak mau setelah sekarang sudah era digital, gue belajar lagi di tahun 2000 bareng sama guru gue tuh Levi The Fly. Oke, the play. Nah, gue sama Giok tuh ngikut sama Levi The Fly diajarin, yang akhirnya gue mengerti tentang digital yang sebenarnya basic dari analog sangat terpakai di saat Digital ini. itu cuma medianya doang yang Medianya beda. doang yang Kalau beda. dulu kan kita masih pakai button-button yang ya manual. Sekarang buttonnya langsung di layar gitu Ya. kan. Akhirnya udah si digital gua hanya belajar 2 bulan pun udah Cuma bisa. mempelajari ibaratnya softwarenya itu Iya, sendiri. Kesannya kalau recording di handle sendiri kalau sering gue lihat di semua. Jadi gua sama Giok tuh lebih kayak, gua sekarang lebih memfokuskan ke kalau Superglad, Giok lebih teknis, gua lebih ke audio. Kalau di Kausa, gua lebih teknis, Fafa lebih ke audio kayak gitu. Oke, memang udah lu kuasai sebelumnya tuh si Ya, jadi bidang itu. harus bagi. Kalau nggak gitu bingung kita. Lo kalau ya sebenarnya penting buat semua Musisi ya untuk ngerti teknis dan juga audio. Karena kan kalau nggak lu dibohongin sound engineer terus. Masa dalam arti dibohongin tuh gimana kalau kasus-kasusnya kita dibohong, kita dikadalin sound engineer? Lo nggak ngerti sound misalkan. seenak-enaknya dia aja gitu. Ya, gue udah mixing nih, terus tiba-tiba lo ngomong ke gue, Bang Bul, ini drumnya tolong kecilin dong, kegedean. Oke, sip gitu. Besok ya gue kirim datanya ya udah. Padahal gue nggak apa-apain. Udah gitu aja udah. Gue kirim ke lo, ini udah gue kecilin nih, lebih enak sekarang gini. Gue ngomong gitu, ini lebih enak lo sekarang, ini udah gue kecilin jadi lebih nyaman di kuping. Oh iya bang, enak bang. Nah, padahal nggak gue apa-apain. Oh gitu. Kalau lo ngerti kan lo akan ngomong. Iya. Lo ngomongnya bisa lebih ke teknis, kasih engineer-nya. Misalkan, gitar 120 KZ, KH turunin supaya nggak terlalu tajam, terus yang di sini panningnya dibikin 84 akan lebih Iya, lebih jadi- teknis. Anjing, ternyata dia ngerti gitu. Ngomongnya lebih teknisin. Nah, dia tahu lagi, ya kerja lagi ke malam ini. Begadang lagi gue anjing. Kadang lagi gitu. Nah, kalau ngomong situasi saat ini, Bah, gimana? Apa Bang? nih? Situasi saat ini nih. So, pasti kan juga berpengaruh di saat lu udah mulai Merangkak. kalau udah mulai jalan lagi, baru udah mulai sedikit-sedikit udah mulai jalan.
ketimpa lagi yang namanya Isu pandemi. mungkin secara spiritual udah kuat nih. Cuma mau nggak mau hatinya membara, cuma kantongnya meredup. Gimana Bang Bul? Bersyukur, Bren. Nice ya. Ya kan? Apapun yang lu dapet setiap hari, walaupun itu lu cuma bisa makan telur dadar atau apapun, bersyukur. Gua dengan lebih sering bersyukur, gua lumayan banyak dapat obrolan yang sangat luar biasa dari seorang Om Leo yang absurd ya. Bro, jangan pernah bermohon, bro. Jangan pernah meminta. Bersyukur, bro. Wah, anjir, oke. Coba kan ya Om Leo nih. Kita bermohon kalau menurut dia ya. Iya. Maksudnya bermohon meminta itu ke Lu berdoa. yang punya, ke Ya, yang lu punya dunia. misalkan Oke. berikanlah saya Oh, ini, tolong iya, nanti iya, panjang iya, umur dan iya. segala macam. Menurut Om Leo, menurut gua tuh hal yang sangat luar biasa. Jadi akhirnya ketika lu bermohon terus lu nggak dikabulkan, akhirnya lu Kekecewaan hati. Ambek gitu ya. Tapi kalau lu bersyukur, terima kasih diberi penyakit, terima kasih dapat makan ini, terima kasih listrik bunyi dan segala macam. Ada aja gua rezeki. Ya kan? Yakin aja tiba-tiba ada yang kata ngirim 20 botol. Iya. Makan dari tadi gua sama Andi bingung, lu makan apa, Andi? Warteg aja ntar Bang gini-gini. Dapat betutu Mas Pit. Yang belum makan siang nih, tapi kalau kudu kusu makan itu Mas. Iya. Jadi mesti kayaknya ada aja tiba-tiba kopi habis datang sih terjaga kopi, Terjaga, brand kayak iya. gitu-gitu. Ada aja ya kan. Dulu gua nggak punya baju, beli baju sampai yang palsu ke pasar. Sekarang yang belum dibuka ada berapa plastik. Karena gue sering bersyukur dan saling bantu aja. Dalam arti gini, dengan kita saling bantu sesama ya syukur-syukur misalkan si UKM atau clothing segala macam bisa bantu gue juga secara finansial. Bang, buat beli listrik nih. Bang, buat beli ini, sama-sama saling bantu. Gua bantu penjualan dia, lu bantu kehidupan gua. Iya, Gitu kan akan saling support. Support system. Kayak gitu. Berarti lu dapat pelajaran besar tuh ketika lu drop kemarin Bang. Iya. Tidak menyalahkan apapun berarti sekarang. Lebih sedikit menyalahkan apapun sekarang berarti. Kalau kita menyalahkan Maksudnya bukan menyalahkan yang dari atas ya, loh. tapi mau nggak mau otomatis ketika lu macet di jalan, lu marah-marah, kan udah dikasih jalan. Padahal beritanya dituliskan kan semua manusia sudah diberikan jalan hidupnya. Oke. Jadi ketika lu siang-siang macet lu diserempet, wah anjing, Wah. lu salah, lu udah dikasih jalan lu marah gitu. Iya, udah tahu. Masih Jawaban- untung lu kasih jalan nih. Tapi kalau serempet, wah, bajingan gitu aja udah. Jawaban yang diplomatis. Tapi emang bener sih, ya yang begitu. Tapi bener sih, emang kita mesti kayak dikasih sesuatu sentil dulu baru kita bisa sedikit yang tadinya otak kita udah banyak rak-rak apapun di masalah itu gitu cek. Oke. Iya. Dan ya gitu kayak gue bilang tadi, lu tengah jalan macet, wah tin, woi jalan woi gitu. Kan lu udah dikasih sama dia tuh. Lu kena macet hari ini. Oke. Kalau lu tidak bersyukur sama yang dikasih, udah. Ketika lu bersyukur, iris kuping gua. Kalau lu percaya ya, bersyukur, aduh, macet nih. Puji Tuhan macet, alhamdulillah macet. Macet. Tiba-tiba depannya lancar. Lancar. Coba taruh sama gua. Kalau nggak percaya kalau lu ngalamin itu ya. Namun kalaupun nanti di depannya tetap macet, nikmatin aja memang sudah jalannya kayak gitu. Suratan. Suratan. Lu sudah dikasih suratan sama dia. Motor lu kempes tengah jalan. Asu nendang-nendang Percuma gitu. Nah, gue pengen tanya, planning terbesar lu ke depan apa Bang Bul? Ya yang dalam waktu pendek ini dan dalam waktu panjang ini yang belum bakal Yang pengen planning ke depan, gua sama teman gua akan bikin. Jadi dia sudah punya label namanya Eyewitness Record. Gua akan menjadi ANR di situ. Dimana cita-cita gua tuh dari dulu gue pengen punya sebuah record label. Sempat bikin dulu, Bir namanya. Berandalan Ibu Kota Record. Oh, berandal Ibu Kota dulu sih. Gua dulu, tapi bandnya cuma Super Glad pada saat itu. Iya, kan selalu ada berandal Ibu Kota Record itu kan berandal itu. Nah, cuman ya karena memang secara profesionalisme nggak terjadi. Nah, sekarang kebetulan ada temen gua, dia ngajakin gua, "Bang, lu mau nggak jadi ANR di Eyewitness?" "Ayo." Nah, kebetulan ya si Eyewitness ngerilis Kausa, jadi gua bilang sama dia, "Next kita cari band yang dari gue deh." Gitu. Gua cariin orangnya ini gitu ya? band bagus nih, lu rilis nih kayak gitu-gitu. Gue pikir doi tadi, ini kayak Ashraf Sinclair. Udah itu paling terdekat itu sih. Maksudnya gue lebih akan fokus ke situ. Pertama karena Kausa juga mau rilis. Terus ini buat gue juga cita-cita gue yang belum kesampaian. Gue kasarnya gue berada di sebuah label yang memang bisa gue jalanin. Idealis gue pengen ngerilis band nih, band keroncong bagus nih, ajar. Ini punya masa depan nih kayaknya. Wah, ini ajar nih. Kalau memang ternyata gue bisa membesarkan band itu, wah anjir. Kan gue dapat duit,
mereka juga dapat. Jadi akhirnya kan saling sirkulasi tadi. Tadi kayak Support gitu. system tadi. Nah, kalau yang pendek ini Itu yang pendek. Oh, yang pendek. Itu yang Kalau pendek. yang panjang lu pengen bikin apa? Studio pribadi. Lagi. Wah, studio boleh. rekaman, studio latihan, Recording juga, latihan juga, latihan gitu. juga. Jadi akhirnya kan musik itu nggak akan habis sampai kiamat, tetap akan ada. Jadi sampai kapanpun lu bikin studio musik sebenarnya kalau lu bisa menangani dengan baik, manajemen dengan baik, maintenance dengan baik, ada aja yang latihan tiap hari pasti. Dulu gua punya studio itu nggak ada ruginya, guanya aja kelewat geblek. Iya kan? Iya. Tiap hari mau latihan 4-5 band aja ada. Tapi duit latihannya gue pakai disco. Ada yang latihan lagi 5 band, duit latihan gue pakai disco. Akhirnya pas senar putus nggak bisa beli. Tapi kalau di era-era lu dulu bikin studio musik tuh kan ada waktu kita di Bali tuh no punk gitu, Yeah. no musik punk. Kalau lu mau bebasin apa gimana? Di studio gue dulu yang latihan tuh Growsic. Oke. Lu bayangin tuh sekencang apa mereka. Iya. Ya kan. Terus ya udah pasti waiting room, antiseptik dan Iya, segala itu macam. pastilah ya langganan. Ya kan. Corporation of Bleeding. Wah, Ya asing kan? Band namanya. yang kayak gitu-gitu yang latihan tempat gue dan mereka memang lingkup gue pada saat itu ya kan. Betrayer. Wah, Udah pasti kan Akbar di situ ya kan, ada nongkrong di situ. Jadi bukan nopang lagi, all genre bisa, bahkan band top 40 ada. Boleh. Di era kita dulu waktu mau latihan, Mas. Takut rusak alat ya. Iya. Bawa apa Mas? Bawa punk. Wah, ada Oke. tulisan Mas nopang Mas. Gimana lu mau ngelarang nopang di dalam studionya poster social distortion gede banget? Iya, udah mencirikan. Sama dengan menelan ludah sendiri dia. Nopang loh, ini social Distortion. distortion. Kadang-kadang nopang di dalam ada Nirvana, gede gimana sih? Nah, Bang Bul, lu pengen gak sih jadi seorang apa namanya? Jadi pencipta lagu untuk film, scoring film. Sudah. Oh, pernah lalu itu? Satu gelundungan film zaman tahun 2010 itu ada film judulnya gue jadi lupa. Aku jadi lupa filmnya Boga Lakon itu judulnya apa? Hari ini kita menang apa? Pokoknya judulnya tentang film sepak bola itu. Tentang film sepak bola. Nah, itu semua scoringnya gue yang bikin. Bahkan iklan udah beberapa kali gue bikin. Tapi lebih menguntungkan mana sih? Bikin cari duit di industri itu apa? Lu langsung maju sebagai musisi. Kalau nyari di perfilman atau iklan ya lu sekali dapat duit gede, tapi udah kelar. Tapi kalau lu bikin karya untuk lagu kan seumur hidup. Lebih ke arah sentimentalnya berarti lu ya? Kalau kan lu bikin lagu buat Superglad, lu taruh di Spotify seumur hidup royalti lu dapat. Tapi kalau untuk bikinnya kita jual putus. Ya kan, kecuali kita bikin soundtrack OST-nya kayak Melly Guslow. Iya. Bikin untuk Ada Apa Dengan Cinta, bikinnya itu karya. Tapi kalau scoring itu kan memang mudah jual. Kan sekarang banyak nih kan kayak musisi-musisi lebih ke arah Hari ini pasti menang judulnya. Hari ini pasti menang. Lu lihat googling. Itu kalau lu nonton filmnya di ini segala macam, bunyi musiknya sampai bunyi pintu gedebuk, sampai orang jatuh gedebruk, orang berantem gue yang bikin. Wah, canggih ya. Berarti ya kedepannya tadi setelah lu cerita lu pengen bikin membangkitin lagi apa namanya kehidupan permusikan lu John, entah dibikin studio, entah lu bikin record label, Ya. segala macamnya berkaitan dengan si musik tadi itu ya. Ya setidaknya gue punya PH kecil-kecilan. Ketika lo punya record label, lo punya studio, lo punya PH, ini wah suatu formula gila nih. Lo punya artis, band lo masuk di gua, oke. Mau rekaman udah ada studio, Oke. mixing mastering sudah selesai rekaman, lo butuh apa video klip, gue punya PH. Nggak usah kemana-mana, jadi satu garis. One stop shopping cuy di situ. Gua support Bang. Kalau Ya gua kan? dari bidang interiornya gua support Kalau perlu kita punya juga yang namanya official merchandise-nya. Jadi gue punya konveksi. Mau ngeliris apa lo, t-shirt, celana, topi, bikin Langsung official ya. semua. Udah itu one stop shopping. Itu yang kedepannya Kedepannya ya, udah. rencana ke depan. Berekosistem. ekosistem. Oke, yang terakhir nih Bang. Beberapa bulan ini banyak fenomena-fenomena ini nih. Orang pada Ya seperti yang pernah lu lalui dulu Ya. Bang Bul. hilang harapan. Hilang Harapan. Karena Mungkin ya- kegencet. Kegencet Bang Bul. Ya. Yang pernah lu lalui dulu sekarang terulang lagi sama Sekarang beberapa terulang. teman gua. Beberapa Ada teman yang gua, seperti banyak. itu. Goblok sih kalau buat gua. Maksudnya gini, kayak gua bilang tadi, gua juga sempat menjadi orang bodoh, orang goblok. Tapi ketika akhirnya gua sudah gua seorang boleh dibilang kesaksian bahwa ketika lu berada di titik terendah, masih ada orang yang di bawah lu yang lebih rendah lagi, ya kan? Masih ada orang yang di bawah rendah ini masih ada lebih rendah lagi. Kayak gua bilang tadi, gue merasa titik terendah nggak bisa ketemu anak gue, ada orang yang diusir anaknya gitu. Gue merasa terendah, gue punya kewajiban untuk membayar bank, let's say misalkan kewajibannya 10 juta, ada yang punya 100 juta gitu. Ada yang orang nggak punya utang sama sekali dan segala macam. Ada seorang ibu-ibu ya kan, dia bilang
dia tuh haram kalau nabung di bank. Dia punya pabrik batik di Pekalongan, ya kan. Jadi uang sama emas berlian ini taruh di rumah. Rumahnya kebakaran, Ya Allah. Oh, ya. ya kan. Sehabis-habisnya 0 rupiah pun dia nggak punya. Gue masih ada 12.000 di ATM pada saat itu perak ya. Iya. Dia 0, Iya. habis. Berarti itu dia masih ada. Lu berpikir gitu bro, masih ada orang di bawah, masih ada orang, dan pasti ada jalan keluarnya. Dan yang satu, kebiasaannya biasanya orang yang kayak gini cuma ada beberapa masalah yang cinta. Kalau masalah cinta tuh keluar bego. Kalau masalah cinta lu sendiri mah keluar bego coy, asli. Ya elah, itu mah goblok banget kalau sampai. Cuma kalau permasalahan boleh dibilang finansial, ya kan, selama lu niat baik, ya kan, selama lu niat untuk menyelesaikannya, beres weh, ya kan. Lu mau apa? Mau kasar misalkan lu punya utang, lu bayar sebulan 15.000, emang lu niat baik, nggak masalah kan. Kalau orang yang nggak mau nerima, lu bawa ke pengadilan dan menang lu. Iya. Kita udah ada niat. Intinya sih di komunikasi dan juga apa ya, jangan menyerah aja sih. Gitu. Cuma kalau masalah kayak kecuali masalahnya sangat pekik, itu pun lu harus lebih mindset aja. Bukan gue membandingkan, gue udah punya masalah sepekik apa yang gue pikir, masih ada yang lebih gila dari gue ternyata. Dan mereka Bisa malah survive, bisa survive. Wah, gue masa kalah, lu masa kalah gitu. Jadi akhirnya ya bisa lah. Cuma kalau gara-gara cinta lu pengen minum baygon mah goblok asli. Nih dari seorang ini nih, Yang pemuda bengal ya, yang pemuda bengal yang dan juga ngomong. pelakunya. Pelaku ini pemuda bengal ya ngomong. Kalau yang ibaratnya yang ngomong orang baik-baik, pasti pengusaha yang udah top segala macam, kita masih bisa. Ya elah, dia kan pengusaha itu gampang aja. Ini seorang pemuda bengal ibaratnya. Iya, kebanyakan temen lu gara-gara apa biasanya bro? Yang kemarin itu yang semasa pandemi ini ya karena Ekonomi, Bang. ekonomi dan Tagihan kanan kiri, Tagihan kanan kiri, udah nguncet sana, udah ngambil ini ngambil itu, ternyata masih dia nggak bisa melunasi ini, siapa nekan, keluarga nekan ini kan. Udah, terus ada lagi yang biasa juga sama Bang Bul. Di era pandemi kemarin cicilan ini jalan terus, yang ini jalan terus. Tinggal hadepin doang sebenarnya bro. Sepahit-pahitnya lu masih bisa hidup, ya kan, walaupun makan hanya nasi dan telur ceplok pun udah bersyukur aja. Gua pernah sampai 2 hari itu cuma makan nasi dikasih mentega doang, yang pernah gua. enak nasi mentega men. Karena mending Blue Band yang kiloan. Atau lu makan nasi dikasih masako kan. Iya. Udah, nasi beli di warung warteg 1.500 aja udah lumayan bisa buat makan itu. 2.000 paling banyak lah udah. Kalau bikin 5.000 bisa sampai sehari itu nasi, ya kan? Kalau gua tanya, kesalahan terbesar lu tuh apa Bang Bul? Serakah. Itu. Nggak puas dengan sesuatu. Kayak waktu itu ketika gue ini, pengen ini. Kayak lu Tapi orang punya target itu memang salah ya. Kayak serakah, jadi kita pengen punya target yang lebih. Gitu. target tapi asal lu bisa menjalani dengan benar, boleh. Gue target tapi di luar ini loh. Kayak gini, lu belum mampu untuk membeli mobil Mercy. Oke. Lu paksa beli mobil Mercy. Itu yang gue lakukan. Oke. Lu nggak mampu untuk membeli Harley, lu paksa untuk membeli Harley. Udah, kalau memang mampu lu masih Ninja R 150 RR aja. Jangan maksa untuk beli yang 250 cc. Daripada nanti lu, gua dulu begitu. Memaksakan semua gitu. Ya kan? Di saat gua belum punya duit, terus tiba-tiba ngeliat temen pakai ini, pengen. Oke. Wah, gimana caranya gua punya? Wah, jadi amburadul kayak gitu-gitu lah. Berarti serakah tadi. Serakah. Emang dari yang sampai saat ini serakah, inilah kasus utama nih yang Ya, ada di buku juga kan, 7 dosa terampuni itu adalah iri hati, love, lust, greed, serakah, salah satu di 7 dosa yang terampuni. satu menurut lu anugerah yang paling indah yang pernah lu dapat atau yang bukan kesalahan sih, kelakuan paling benar lu yang pernah lu lakukan tuh apa? Yang paling gue ingat kalau masalah anugerah palingnya ketika gue punya dapetin si Mika ya. Waktu itu the best peri kecil gue yang akhirnya sampai gue buatin lagu dan segala macam. Buat gue tuh anugerah terindah. Ya kesalahannya adalah sampai saat ini gue masih berusaha untuk berjuang untuk bisa Kembali berkumpul lagi. berkumpul lagi dan bisa ketemu lah. Gitu. Kita doakan Amin. semoga tetap semoga bisa lancar. Amin. Nah, jadi yang namanya kita nggak pernah tahu kan ke depannya. Bebas men. Pasti bakal nyari bapaknya kayak mau akad
Pasti. Pasti, Suatu saat. jangan Yakin pernah ya, yakin. yakin. Bersyukur aja. Bersyukur aja, seorang bulu penuh dengan bersyukur. Kayaknya juga Sudah mulai malam Sudah ini, mulai gelap. Gelap ini. Setengah 12 malam ini kita. Wish, ini. Jangkrik sudah berbunyi. Dari seorang buluk superglat sudah banyak memberikan kita masukan, tadi pengalaman, sharing pengalaman tadi yang tadi gua nggak tahu kan ibaratnya industri di Jakarta musik kayak gimana, terus pengalaman saat dia sekolah tadi di SMA keadaan seperti apa, Jatuh bangunnya nggak seindah-indah yang ada di Instagramnya doang, atau di Twitter lu doang, nggak seindah waktu kita nonton di radio show. Lo cuma lihat covernya doang cuy, isinya belum. Oh, iya. Oke. Thank you buat Thank you. teman-teman ya. Sama-sama. Pesan terakhir mungkin buat semua teman-teman yang musik, para musisi ya, teman-teman musisi, entah itu yang masih baru memulai karir apa segala macem. Tadi kan lu sempat bilang tuh, jangan sampai rockstar syndrome, Frank. Being friendly, balas DM sesantainya, balas komen sesantainya, itu akan sangat lumayan membantu semua sirkulasi. Kan dengan lu gua membalas DM Mas Pit, tiba-tiba gua membantu usaha, gue pun dibantu secara nggak langsung kayak gitu, jadi saling berputar gitu. Thank you Bang. Emang minta dimakan nih Bang, emang minta dibuka. Aduh ya. Oke. Langsung dari mana nih? Dari mana ini Mas? Ciganjur. Ciganjur City men. Ciganjur City. Di Aseton Obran. Salam Jimek. Jilatin mikrofon.